Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif. Saya Dani Wahyunggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin bereaksi dan juga berbagi tentang materi pada Vibrant 36. Pada hari kedua, kita sebenarnya fokus pada dua model fasilitasi. Yang pertama adalah Vibrant Facilitation itu sendiri, dan yang kedua adalah fasilitasi adaptif. Vibrant sebenarnya adalah bagaimana kita menambahkan dari seni fasilitasi dan juga energi pada fasilitasi dinamis, kita tambahkan satu pada apa yang disebut dengan psikologi positif. Karena itu di Vibrant selain kita mengambil di dalam percakapannya adalah menggunakan appreciative inquiry, tetapi sebenarnya kita juga dipengaruhi oleh buku yang disebut dengan Eight Habits yang ditulis Pak Stephen Covey, yang sebenarnya apa yang dibangun dari appreciative inquiry kita coba sandingkan bahwa tujuan dari proses menemukan kekuatan diri atau menemukan apa saja yang bekerja di dalam sistem kita, baik itu individu maupun organisasi, kita tautkan dengan bagaimana sebenarnya upaya mewujudkan apa yang disebut dengan keagungan insani. Bagaimana kita punya apa yang disebut dengan tujuan, tujuan dari mengapa kita bekerja atau mengapa kita ada di sini dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah bagaimana menguatkan hati, emosi, rasa pada tujuan-tujuan yang ada di rasa nyambung dengan tujuan yang ingin diwujudkan, maka rasa akan membangkitkan apa yang disebut dengan cinta. Nah, cinta pada apa yang kita ingin capai itulah yang kemudian akan membangkitkan pada tubuh. Tubuh juga disebut kecerdasan tubuh. Ini yang akan membangkitkan apa yang disebut dengan disiplin untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, pada gilirannya adalah kalau semua itu bekerja dengan baik, maka menjadi manusia yang talentanya bersambung dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia ini. Pada akhirnya kita akan bertanya, sebenarnya apa yang akan kita wariskan kepada dunia dengan kerja-kerja kita. Nah, dalam fasilitasi Vibrant, bagaimana pembangkitan ini? Kita menggunakan salah satu cara menghidupkan semua panca indera. Karena itu kita mengenal istilah yang dikembangkan oleh kami disebut dengan SAPI, yaitu di dalam interaksi sosial itu selalu S-nya itu adalah somatik. Tubuh kita harus bergerak, baik dalam bentuk tarian, jalan-jalan, atau apapun. Esensinya tubuh tidak boleh hanya diam, tetapi kita harus bergerak. Nah, yang kedua itu adalah auditori. Suara harus keluar dari mulut kita, dan juga kita harus mendengarkan suara dari orang lain, apapun bentuknya. Nah, yang ketiga adalah piktogram. Ada bentuk visualisasi di kepala maupun di dalam bentuk-bentuk gambar. Dan bagian ujung adalah I-nya itu adalah intelektual. Jadi kita harus menjawab dari keseluruhan gerak, apa yang kita dengar, apa yang kita percakapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita visualisasikan, pada akhirnya sebenarnya adalah untuk apa. Nah, pada saat itulah kita bisa memutuskan sesuatu yang luar biasa. Nah, siang harinya kita mencoba mengeksplorasi itu. Tubuh, suara, ekspresi, semuanya diaktifkan. Karena pada gilirannya sebenarnya adalah pada adaptive facilitation, kita fokus pada apa yang disebut dengan limbic system. Nah, kita ketahui bahwa ada sebuah teori yang menyatakan Triune Brain Theory.
Nah, neokorteks sejauh ini adalah sebuah mesin yang memproses apapun yang kita lakukan. Persoalannya adalah dari mana neokorteks itu akan menciptakan hal-hal yang keren, hal-hal yang baru dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya di dalam fasilitasi adaptif kita fokus mengaktifkan limbic system. Nah, disinilah kita harus mengaktifkan berbagai cara bagaimana mengaktifkan emosi. Nah, baru ketika interaksi itu membuat gembira, membuat bahagia, energi yang menjadi positif, yang akan dimanfaatkan adalah bahwa kita akan melakukan apa yang disebut dengan upshifting neokorteks, supaya neokorteks bisa menciptakan inovasi-inovasi yang menjadi puncak kemanusiaan kita.